I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stop it, cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana Vera dengan NIM 2002-10181, dosen pembimbing Ibu Risna Dewi SSMSI. Nah, di sini saya bakalan menjelaskan tentang pemikiran mendukung otonomi daerah. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian dari otonomi. Secara etimologis, istilah otonomi berasal dari bahasa Latin. Kata otonomi berasal dari kata autos yang memiliki arti sendiri. Kata kedua berasal dari kata nomos yang memiliki arti aturan. Otonomi daerah dan daerah otonom adalah dua hal yang berbeda. Dalam makna sempit, otonomi memiliki arti mandiri. Dalam makna luas memiliki arti berdaya. Maka dari itu, otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang. Nah, selanjutnya itu alasan mengapa daerah otonom diberi kewenangan. Daerah otonom diberi sistem tersebut karena kondisi geografis yang terbilang unik. Selain itu, masyarakat setempat yang minoritas memiliki ada istiadat yang masih terjaga. Sebab itu, sistem daerah otonom diterapkan karena wilayah tersebut memerlukan hukum khusus yang sesuai atau cocok terhadap daerahnya masing-masing. Selanjutnya yaitu tujuan otonomi daerah. Yang pertama ialah meningkatkan pelayanan umum. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan ada peningkatan secara pelayanan umum secara maksimal dan lembaga pemerintah di daerahnya masing-masing. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah. Yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah pelayanan yang maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak, dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya saing daerah. Dengan menerapkan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan dari daerah tertentu. Nah, tujuan lainnya dari kebijakan otonomi daerah antara lain mengembangkan kehidupan demokrasi, pemerataan, keadilan, mendorong dalam memberdayakan masyarakatnya, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD, juga memelihara hubungan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya, yaitu pemikiran pendukung otonomi daerah. Yang pertama, otonomi daerah adalah sarana untuk perwujudan demokratisasi. Para pendukung otonomi daerah mengklaim bahwa otonomi daerah dapat memajukan demokrasi. Dalam artian akan menjadi pemerintah lebih dekat dengan rakyat, menjadikan dukungan rakyat lebih nyata dan meningkatkan partisipasi rakyat dalam pembangunan. Dengan pemerintahan, hasil pilihan dari masyarakat diharapkan pemerintah daerah itu memahami permasalahan di daerahnya masing-masing sehingga dapat menyusun perencanaan pembangunan akan sangat lebih mudah. Yang kedua yaitu otonomi daerah mampu meningkatkan kualitas dan efisiensi. Nah, di sini dijelaskan bahwa otonomi daerah bisa memajukan sebuah sistem administrasi pemerintahan yang efisien dan kreatif. Juga otonomi daerah dapat meningkatkan efektivitas sektor publik dengan jenjang pengambilan keputusan yang lebih pendek, membuat efektivitas pemerintahan semakin baik. Nah, yang ketiga yaitu otonomi daerah dapat mendorong stabilitas dan kesatuan nasional. Tujuan utama otonomi daerah adalah untuk mempertahankan stabilitas nasional saat berhadapan dengan tekanan kedaerahan. Ketika sebuah negara sangat terpecah-pecah, terutama atas dasar letak geografis dan etnis, otonomi daerah akan bisa menjadi pendorong atau mekanisme bagi kelompok-kelompok yang bertentangan untuk terlibat dalam proses tawar-menawar yang bersifat formal sesuai dengan aturan. Dalam konteks Indonesia, untuk mengatasi separatisme yang berkembang, maka dengan konsep otonomi daerah dapat direduksi. Contohnya seperti kasus Aceh dan Papua, misalnya yang dapat diselesaikan secara baik
baik dengan diberikannya otonomi khusus. Tak terbayang jika ada otonomi khusus, mungkin sampai sekarang daerah tersebut masih terlibat konflik dengan pemerintah pusat. Bahkan dikhawatirkan dapat merambat ke daerah-daerah lainnya. Yang keempat yaitu otonomi daerah memajukan pembangunan daerah. Nah, menjelaskan otonomi daerah adalah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Artinya, jika pembangunan di setiap daerah itu sudah merata, artinya daerah tersebut dapat maju dan mandiri. Nah, selanjutnya yaitu faktor pendukung terselenggaranya otonomi daerah. Yang pertama ialah kemampuan sumber daya manusianya. Salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan otonomi daerah sangatlah bergantung pada sumber daya manusianya. Di samping perlunya aparatur yang kompeten, pembangunan daerah juga tidak mungkin dapat berjalan lancar tanpa adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, tidak hanya kualitas aparatur yang harus ditingkatkan, tapi juga kualitas partisipasi dari masyarakat. Yang kedua, adanya kemampuan keuangan atau ekonomi. Tanpa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan daerah jelas tidak mungkin dapat ditingkatkan. Sementara itu, dengan pendapatan yang memadai, kemampuan daerah untuk menyelenggarakan otonomi akan meningkat. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, daerah akan mampu membuka peluang-peluang potensi ekonomi yang terdapat pada daerah tersebut. Pengembangan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut apabila dikelola dengan secara optimal dapat menunjang pembangunan daerah dan mewujudkan otonomi. Selanjutnya yaitu hal positif yang harus diperbaiki dari OTODA. Pelaksanaan OTODA atau otonomi daerah kedepannya perlu diperbaiki secara substantif agar bisa mendorong terwujudnya pembangunan Indonesia dari daerah. Masalah kualitas peningkatan pelayanan publik juga harus diperhatikan. Pelayanan publik harus lebih baik sehingga rakyat merasakan kemanfaatan dari diterapkannya desentralisasi dan otonomi daerah. Nah, yang terakhir adalah contoh tugas daerah otonom. Yang pertama yaitu menentukan dan menetapkan upah minimum regional atau UMR. Yang kedua, mengelola sendiri anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Dan yang ketiga yaitu memperlakukan retribusi daerah. Dan yang keempat, mengembangkan dan memantau perkembangan daerah sendiri mulai dari infrastruktur, wisata, prasarana, bahkan pendidikan. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga kawan-kawan dapat memahaminya. Apabila salah, saya memohon maaf. Ada sedikit kontes dari saya. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Saya Liana Vera, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 45, stop it, catch like, whoa. How you fucking with these hoes up?